Selamat siang kawan-kawan. Selamat datang di Gen Z Talks episode 1 bersama saya Nabil Salma Putra yang kali ini berkesempatan bertemu dengan pelaku usaha industri di bidang properti dengan Mas Batavia Adi Buana. Oke. Mas ini dari tahun ini beli rumah. Tahun ini beli rumah. Oke. Kalau boleh tahu tahun ini beli rumah itu apa sih, Mas? Wah, lumayan berat nih. Tahun ini beli rumah itu suatu apa ya? Sebetulnya saya bakal cerita panjang sebenarnya. Iya. Tahun ini beli rumah itu digagasi saat kita itu melihat bahwa banyaknya agen properti yang tidak mengurangi rasa hormat kepada agen properti lainnya, tapi masih kurangnya digital marketing dari agen properti itu sendiri. Karena kan tidak dipungkiri di zaman sekarang itu digital marketing itu sangat booming sekali ya. Dari bisa dibilang penjualan terbanyak itu digital marketing sangat mendobrak banget dibanding dengan marketing bisa dibilang quote and quote itu marketing jadul. Konvensional yang bisa mungkin bisa sempat lihat di banyak tempat, pemasangan pamflet atau misalkan pemasangan iklan di bisa saya sebut domainnya rumah 123 kayak gitu. Menurut kita pribadi itu kurang efektif, apalagi konsumtivitas dan mobilitas kaum zaman sekarang itu kan banyak di online. Dari mulai media TikTok, Instagram, Facebook itu kita melihat ada ranah-ranah yang tidak disentuh dari agen properti sendiri. Makanya kita membawa rasa baru atau dobrakan, nggak dobrakan sih, tapi kayak kita mempunyai rasa bahwa kayaknya bisa nih agen properti itu masuk ke digitalisasi yang mengikuti zaman lah. Gitu sih kurang lebihnya untuk gagasannya awal gitu. Tapi kesini karena kita di bidang ada juga di bidang fotografernya juga. Ya kita di bidang fotografer juga, tapi lebih ke arah arsitektur fotografi atau properti fotografi. Ya gitu. Jadi selain karena kita di agen properti memasarkan, jadi agen properti itu misalkan yang Bapak pemirsa nggak tahu, jikalau pemirsa ada atau teman-teman yang menonton ada mempunyai aset rumah, tanah, ruko atau bahkan gudang, kan terkadang bingung ya untuk mencari buyer. Iya. Mencari buyer tuh bingung. Mau dijual. Kalau misalkan kita melakukan pemasaran secara konvensional dari mulut ke mulut, itu kan lumayan lama ya. Iya. Itu tidak efektif kalau misalkan memang kita ada istilah yang jual santai, ada jual cepat. Nah, jual cepat ini biasanya menggunakan jasa dari agen properti. Nanti pembagiannya dari agreement persentase dari hasil penjualan, itu persentase dari untuk pembagian untuk agen properti. Jadi itulah agen properti untuk teman-teman sekalian, siapa tahu yang belum tahu, agen properti itu tugasnya seperti itu. Gitu. Berarti si tahun ini beli rumah itu berdiri sejak kapan sih, Mas? Untuk berdirinya sih kita baru ya. Kita dari awal tahun 2020. Baru tahun 2020. Okay. Karena kebetulan nyokap itu di bidang properti. Nyokap tuh udah di bidang properti dulu di apa ya sebutannya? Di Ray White lah. Ray White itu dari tahun 2009 2010. Iya, jadi nyokap itu udah kebetulan kedua orang tua sih, cuma nyokap lebih intens lah di bidang agen properti dari tahun 2009 2010. Kita mikir nanti kan pasti nyokap ada masa tuanya, ada masa pensiunnya. Apalagi kan ilmu nggak dibawa mati ya. Kita punya pemikiran kenapa kita nggak ngelanjutin dengan cara yang berbeda aja gitu. Kita poles dengan cara kita, dengan tes kita, karena kita generasi muda juga. Ya kita makanya build tahun ini beli rumah. Oke. Berarti dari 2020 awal. 2020 awal. Oke. Terus alasan bikin tahun ini beli rumah ini apa sih? Kan biasanya kalau anak-anak muda sekarang tuh bikinnya startup digital marketing yang konvensional atau yang non properti lah gitu. Biasanya kan kalau properti usaha kolot lah gitu ya. Tua gitu. Pikiran sih bikin tahun ini beli rumah ini. Kepikirannya mungkin tadi ya triggernya yang mungkin nyokap udah lebih dulu dan lebih paham, dan kita mikir kalau misalkan ini nggak dilanjutin ya sayang banget gitu. Apalagi kan link yang dipunyai nyokap atau misalkan
istilahnya tuh listing ya, listing rumah-rumah itu kan pasti kalau misalnya nyokap nanti ada masa tuanya ya mau kemana gitu. Oh, Iya. jadi si listing ini diturunin. Diturunin nantinya kan. Jadi pada oke, nantinya oke. listing-listing ini walaupun kita filter juga gitu kan, mungkin terkadang ada properti yang siap huni, ada properti yang butuh maintenance, ada properti yang sebelumnya ada yang harus dirobohkan ulang dan dibangun ulang gitu. Jadi kita memang memfilter untuk yang kebutuhan pasar, karena kan tidak dipungkiri ya Iya. bahwa algoritma di TikTok atau Instagram tuh mereka terkadang melihat bisa dibilang rumah ala-ala lah. Ya kan, rumah ala. yang rumah milenial. Rumah gitu ya. milenial, Iya, bahkan iya. trigger-trigger dari copywriting mereka kan rumah cicilan 1 juta cek kayak gitu-gitu. Oh, oke, Ya, oke. kita mencari pasar apa yang dibutuhkan dari masyarakat sendiri gitu. Jadi kan terkadang mungkin karena nyokap di bidang propertinya yang kolot, quote and quote, kita ngefilter aja gitu. Kita ngefilter mana yang proper untuk up di TikTok atau Instagram kayak gitu. Oh, enggak semua diambil. Nggak semua diambil ya. gitu, karena ya kita harus ngefilter lah gitu. Tapi di balik itu kita pun pasti menawarkan listing-listing yang menyesuaikan budget mereka sendiri. Itu triggernya sih. Trigger ke situ ya. Oke, oke. Terus produk dari si tahun ini beli rumah itu apa aja sih? Mungkin kita nggak berbentuk produk ya, kita berbentuknya jasa mungkin. Maksudnya apa yang dihasilkan Iya, oleh iya. si tahun ini beli rumah? Kita mungkin bergerak di bidang jasa sebagai konsultan. Ya oke. kita konsultan, semisal ada calon buyer ini biasanya itu mereka calon buyer mencari aset itu dari domisili mereka. Semisal mereka mencari, Mas permisi ada nggak tanah di daerah Bandung Utara semisal, atau misalkan Bandung Timur atau Bandung Barat. Kita langsung biasanya mempertanyakan tuh budgetnya. Ada kisaran berapa, nanti kita misalkan ternyata ada yang relevan, kita pasti akan mengarahkan. Tapi jika misalkan budgetnya tidak relevan dengan harga tanah di lokasi tersebut, kita pasti akan alihkan, kita akan rekomendasi di tempat-tempat yang lain. Jadi kalau untuk produk atau hasilnya itu apa, kita biasanya titip jual properti, dan dibalik itu yang tadi yang fotografi arsitektur itu. Jadi kalau fotografi arsitektur itu ngefotoin rumah-rumah. Rumah-rumah gitu. Yang untuk dijual. Untuk dijual atau kita kemarin sempat ada kerjasama sama Traveloka. Oh. Iya, jadi karena kan di Traveloka tidak hanya hotel ya. Iya. Tidak hanya hotel, resort juga termasuk, bahkan villa-villa juga. Bandung ini kan villanya lumayan banyak ya. Iya, banyak banget. Bahkan jika saya sebelumnya tidak tahu, itu saya cuma mikir Lembang atau misalkan daerah Bandung atas Cihideng yang Lembang pinggir. Tapi ternyata total di Bandung yang terdata itu hampir kurang lebih 250 lebih. Itu masih cuma di Bandung Utara, belum di Dagonya. Atau bahkan 250 itu yang daftar Traveloka kan? iya, yang daftar Traveloka. Dan baru di Bandung Utara. Bandung Utara. Oh, Tidak termasuk Bandung Selatan, Ciwidey. Jadi sebetulnya Bandung ini sangat banyak sekali gitu potensi di pariwisata mungkin ya, bisa dibilang ya. Potensi pariwisatanya sangat besar sekali. Selatan itu juga mungkin ada banyak banget ya, Ciwidey. Iya. Selatan juga ada banyak, ada Ciwidey ya, Pangalengan. Terus belum lagi yang daerah Bandung pinggir, Subang juga kan masih belum. Subang, Dago itu iya, sebenarnya masih banyak yang belum ke-explore. Jadi alhamdulillah kemarin ada kesempatan. Terima kasih banget buat Paradigma Kreatif udah memberikan kesempatannya juga untuk kita dapat take kurang lebih ada 70 lebih properti yang ke-take Untuk Traveloka. untuk Traveloka Oh. di bidang villa ya. Berarti Mas ini yang ngefotoin untuk kita nih, misalnya aku mau mesen villa daerah Bandung gitu. Lagi lihat-lihat villa di Traveloka, oh ada villanya bagus, yang fotoinnya tuh tahun ini beli rumah. Mungkin bisa jadi. Oh. Gitu. Jadi kan terkadang startup itu kan butuh peremajaan aset digitalnya ya. Iya benar. Karena bisa dibilang mungkin yang upload foto itu pelakunya langsung gitu, orangnya langsung yang mempunyai aset tersebut. Dengan foto yang asal-asalan. Iya, foto yang proper. Jadi untuk teman-teman sekalian, untuk jadi fotografer itu tidak bisa asal-asalan, karena kita harus melihat sisi unique selling point-nya. Kalau misalkan secara konvensional mungkin bisa aja, karena setiap orang mempunyai gadget ya, kita bisa bahkan dari HP pun tidak dipungkiri. Sekali lagi tidak dipungkiri bahwa hasil dari gadget yang kalian punya
bisa mengalahkan dari gadget-gadget yang proper, tetapi tidak dipungkiri juga bahwa orang yang mempunyai keahlian di bidang fotografi itu bahkan lebih bisa maksimal gitu mempunyai gadget apapun. Gadget apapun. Ya sekarang kan zaman juga udah maju ya, teknologi Iya. juga udah di mana-mana. Iya, kan? betul. Oke. Jadi produknya dari si tahun ini beli rumah tuh real estate agency Ya, dan real estate arsitektur fotografi Arsitektur. ya, itu yang utamanya Yang ya. utama itu. Oke, oke. Terus si tahun ini beli rumah itu segmennya ke siapa sih? Segmennya itu lebih karena kita di kalangan anak muda ya. Kita kalangan anak muda, kita segmennya itu tentu juga ada di anak muda. Di anak muda. Ya karena nggak dipungkiri dong 10 tahun 15 tahun ke depan kita ini pasti bakal mencari aset juga. Benar banget. Ya kan? Saya mempunyai pemikiran bahwa kenapa ini cerita unik lagi ya. Iya. Tahun ini beli rumah itu sebenarnya trigger kita waktu itu bingung untuk nyari namanya kan. Apa ya yang unik apa gitu kan, kalau misalkan bla 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 properti udah biasa banget. Udah mainstream banget kan, udah emang template-nya bla 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 properti apa properti. Tapi kita mikir, loh, tapi kita pribadi kalau misalnya jadi pelaku real estate agency, kapan ya kita bisa beli rumah ya? Apalagi yang nggak dipungkiri dong, harga tanah tuh makin lama makin naik kan. It's a good sector investment gitu kan. Yes. Bahwa tanah, rumah, ruko, apapun yang berbentuk properti itu pasti akan ada kenaikan. Jadi kita mikir kita sendiri sebagai pelaku kapan ya bisa beli rumah. Jadi tim kita ada partner saya sendiri itu merekomendasikan ya paling tahun ini beli rumah. Dari situ. Jadi kita ngebuat nama itu jadi kayak doa sendiri gitu. Jadi kita kapan ya bisa beli rumah? Ya tahun ini beli rumah. Kalau misalnya tahun ini habis, tahun depan masih dipakai tahun ini beli rumah pun masih disebut tahun ini beli rumah. Makanya namanya tahun ini beli rumah gitu. Jadi segmennya tuh kita memberikan brainstormnya ke bukan audiens ya, mungkin lebih ke arah siapapun yang melihat hasil produk dari kita punya ketriggernya tuh ya tahun ini bisa beli rumah. Okay. Siapapun ya, tapi kita lebih ke arah anak-anak yang sekarangan sama kita lah. Mungkin di usia 25 30 sampai 35 lah. 25 up atau 30 early mungkin ya, keluarga muda. Keluarga muda gitu. Anak-anak yang baru mulai kerja mau tertarik untuk KPR rumah juga. Iya, gitu betul. Ya. Segmennya ke sana. Oke. Karena yang nggak dipungkiri kan untuk kalangan 50 ke atas atau 40 ke atas itu udah beda lagi segmennya. Benar. Mereka ada keterbatasan teknologi, mereka ada keterbatasan pengetahuan akses. Jadi mereka pun tidak melihat unique selling point-nya karena menurut saya pribadi tes itu nggak bisa salah, selera itu nggak bisa salah kan. Mungkin kita sebagai anak muda melihat tes untuk melihat suatu kita mau beli barang tuh ada lucunya di sini gitu. Kita melihat semua punya selera masing-masing ya, point of view kita masing-masing tuh ada melihat barang tersebut unik karena point of view kita. Sedangkan orang tua kita kan melihatnya mungkin karena mereka ada nilai health stories atau mungkin karena ini cocok, ini buat investment atau misalkan siapa tahu nanti anak yang keberapa mau pakai rumah ini kayak gitu kan. Alasan untuk beli sesuatu tuh udah berbeda-beda. Jadi kita melihatnya kita mengeluarkan produk atau kita memasarkan produknya tuh yang punya unique selling point yang bisa ke-trigger orang-orang melihat bahwa bisa dibeli nih di rumah. Lebih terjangkau, lebih realistis gitu. Iya, benar. Dan ya tanah sekarang makin mahal. Iya. Kayak kita mau cari rumah di daerah kota Bandung pusat pun untuk kayaknya untuk generasi kita nggak mungkin juga ya. Iya, betul. Karena harga tanah udah mahal banget. Kalaupun mau di kota paling apartemen ya. Apartemen. Tapi kalau daerah Bandung yang masih agak murah di mana Mas kira-kira? Ya ini bocoran aja ya, mungkin karena eksklusif di sini ya. Kalau saya pribadi bisa rekomendasiin itu mungkin Bandung Pinggir ya. Bandung Pinggir. Tapi masih masuk Bandung kota? Oh enggak, udah. Dia udah Kabupaten Bandung ya. Mungkin kabupaten enggak juga, tapi untuk Bandung Utara, Bandung Barat itu masih jadi, saya nggak bilang Bandung yang lain jelek ya. Tapi kita untuk melihat suatu investment itu kita harus memikirkan suatu manajemen risknya. Kita harus melihat dari manajemen unique selling point itu sendiri,
dan faktor lingkungannya seperti apa. Ada yang misalkan orang bisa bilang bebas banjir ya kan, faktor-faktornya bebas banjir, atau misalkan area macet atau akses gitu, tanahnya bekas apa, karena terkadang tanah bekas sawah itu akan lebih riskan gitu. Jadi kan mereka daerah resapan air, yang jadi ada airnya kotor, jadi ada banyak faktor yang perlu dipikirkan bagi teman-teman untuk membeli suatu properti. Jadi dibandingkan Bandung Selatan sama Bandung Timur, menurut saya pribadi Bandung Barat sama Bandung Utara itu masih bisa dipertimbangkan banget. Karena misalkan suatu, untuk gambaran aja nih ya, memang apa ya, harga sama potensi itu mengikuti ya. Iya. Makanya dari daerah Bandung Kota itu harga lebih tinggi karena mereka di pusatnya, mereka pun kemana-mana deket gitu. Tapi kalau misalkan memang mengikuti budget, saya bisa rekomendasiin itu daerah Cibodas Bandung Barat. Yang Parongpong. Itu bagus mas. Itu bagus karena range harganya per meter masih sangat terjangkau. Itu di kisaran 1 juta sampai 1,5 per meter tanah ya. Iya. Tanah. Itu terjangkau banget. Terjangkau banget. Anak muda sekarang yang mau mulai KPR. KPR gitu. Segala macem. Apalagi kalau misalkan memang ternyata mau KPR banget, itu kan tergantung lagi ya. Kita ada faktor saat kita membeli suatu properti itu, kita ini cuma investment atau jadi tempat tinggal. Kalau misalkan untuk mobilitas tempat tinggal, kita perlu mikir lagi ongkos per harinya kita bolak-balik dari tempat kita aktivitas ke rumah berapa, kan kita harus mikirin juga. Saat misalkan ternyata ada rumah di daerah Cibodas 1,5 juta per meter, setelah dibangun misal kita ketemu angka 350, udah jadi rumah 2 lantai atau berapa dengan luas tanah yang tersedia. Tapi misalkan kita nemu di daerah Bandung Utara sini, misalkan daerah Lembang atau misalkan daerah Ciwaruga, Poloban atau Sariwangi, itu kita ternyata nemunya 400 atau 450. Tapi dari ongkos hari atau operasional kita harian lebih irit. Setelah dihitung misalkan dalam jangka waktu 1 tahun terhitung, kosnya lebih murah daerah Sariwangi atau Ciwaruga. Itu pun bisa jadi faktor. Salah satu faktornya. Salah satu jadi faktor pertimbangan. Jadi balik lagi ke bahwa pilihan tuh banyak sebenarnya. Pilihan tuh banyak, kita tinggal memikirkan mana yang lebih better untuk kita ambil. Kesulitan generasi sekarang, dalam membeli rumah di usia di harga tanah yang sekarang lagi mahal-mahalnya banget. Udah mahal-mahalnya banget. Apa sih mas kesulitannya biasanya? Kesulitannya itu dari konsumtivitas dia per bulan ya. Karena kan nggak dipungkiri ya, zaman sekarang itu kebanyakan, saya nggak bilang semua ya, tapi kebanyakan itu tradisinya itu kan nongkrong. Oh iya sih. Dan saya nggak bilang konsumtif itu suatu kejelekan. Iya. Ya, saya self proclaim dulu bahwa suatu konsumtivitas dalam membeli barang atau nongkrong itu kan tergantung dari kebutuhan masing-masing. Ada orang yang menghabiskan uangnya untuk traveling, ada orang yang menghabiskan uangnya untuk hobinya masing-masing, kayak seperti modif mobil mungkin, modif motor, atau jajan sepatu, musik. Iya, jadi kan tergantung hobi masing-masing ya. Tapi mungkin setiap orang pasti mempunyai skala prioritas masing-masing. Jadi ya itu dia, saya melihat bahwa kalau tidak salah pernah disinggung sama pejabat, gaya konsumtivitas generasi sekarang itu bakal menyulitkan mereka untuk membeli rumah. Iya, karena sebetulnya banyak banget trap marketing yang dibuat. Nih saya review aja, mohon maaf untuk pelaku yang lain. Saya review ada trap yang menyebutkan DP 1 jutaan atau misalkan DP. Oh iya, aku pernah lihat. Bukan tenor apa ya, angsuran 1,5 jutaan, syaratnya cuma KTP, fotokopi segala macem. Itu nggak jadi patokan. Itu nggak jadi patokan menurut saya. Bahkan jika memang kondisinya saya tidak memungkinkan untuk membeli rumah, saya pasti bakal ngambilnya ngontrak. Nggak maksain untuk beli rumah. Okay. Karena kan bisa dibilang UMR Bandung itu masih kalah dengan UMR yang lain. Ya kan. Benar. Apalagi Karawang ya. Karawang kan paling tinggi nih di Indonesia. Jadi terkadang untuk kaum generasi sekarang itu, saya nggak bilang semua, tapi beberapa kalangan bakal kesulitan karena gaya hidupnya masing-masing. Jadi
makanya ada ilmu copywriting, ilmu digital marketing, bahkan ada sampai kuliahnya sekarang kursusnya segala macam. Itu kan untuk menarik konsumen, untuk menarik orang biar ke-trigger dengan tulisan-tulisan yang ditampilkan. Kayak semisal DP cuma 10 juta, 1,5 juta per bulan. Kalau misalkan setelah dihitung-hitung itu bakal costnya lebih tinggi. Malah, lebih Mas. tinggi. Misalkan example, saya lupa hitungannya, tapi ada rumusnya yang menyebutkan untuk tahu kita ngeluarin cost dengan harga rumah 150 juta atau 200 juta, itu dengan hitungannya itu bisa melambung sampai 50 sampai 80 juta lebih. Setelah diangsur ya. Iya. Setelah diangsur. Gitu. Jadi mungkin kesulitannya ya itu dari gaya hidup sih. Gaya hidup anak muda sekarang. Gaya hidup yang muda sekarang. Mungkin kalau orang tua kita zaman masih mudanya ya ngeluarin uang buat apa sih gitu Iya. kan. Gak setinggi anak muda zaman sekarang Iya, gitu betul. kan. Gak ada budaya-budaya ngopi. Nggak boleh ngopi. Dan juga kan untuk digarisbawahi harga tanahnya tidak semahal sekarang. Oh benar banget ya Mas. Karena saya melihat faktor bahwa orang tua kita atau leluhur lah ya, Betul. leluhur kita itu memberi tanah itu bukan untuk investment. Oh. Saya melihatnya seperti itu. Jadi dulu ilmu investment itu sangat kecil banget. Belum informasi pun belum Iya. segampang sekarang Iya. juga gitu. Dulu paling apa sih? Emas, betul nggak? Betul. Emas atau misalkan untuk beberapa orang yang mungkin sudah go one step ahead dari orang-orang lainnya, mungkin mikir properti bakal jadi a good investment. Tapi zaman dulu kan orang tua kita membeli satu aset kan, point of view-nya, oh siapa tahu nanti anak yang ini mau pakai. Oh iya. Gitu kan? Ya, entah itu tanah, Atau sawah atau gunung, bukit, iya gitu. gitu. Belinya gitu-gitu ya. Iya. Benar-benar. Jadi faktornya berbeda banget. Dengan sekarang orang membeli properti itu pasti udah mengalahnya wah investment 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan berapa harganya. Sedangkan dulu kan nggak mikirin, beli ya buat siapa tahu buat anak. Mereka nggak tahu 5 tahun 10 tahun ke depan atau sampai zaman sekarang bakal harganya berapa, nggak tahu kan. Mereka nggak mikir karena dulu nggak se-hype sekarang. Hype sekarang. Untuk suatu good investment properti itu nggak se-hype sekarang. Benar-benar. Tapi kesulitannya selain finansial, apalagi sih Mas? Kesulitannya ya penggorengan harga sih. Penggorengan harga. Penggorengan harga. Maksudnya gimana tuh Mas? Penggorengan harga. Jadi semisal kan public figure banyak ya. Iya. Terkadang konten-konten menarik itu jadi suatu pendorong harga juga. Saya out of topic di luar dari properti ya. Bahkan harga kendaraan sekarang itu bisa digoreng. Oh iya benar Mas. Ya kan? Semisal mobil tahun 80. Satu public figure beli itu direstorasi ya kan. Jadi bagus, terus dia ngasih suatu Easter egg-nya, oh ini spare part murah, perawatan murah. Saya untuk ngebenerin restorasi dari barang yang nol kayak gini sampai jadi proper enak, cuma ngabisin sekian, otomatis dong harga naik. Oh orang jadi pada pengen semua. Orang jadi pada pengen kan, demand supply. Demand tinggi nih, wah, kayaknya ini jadi untuk mobil saya bagus nih. Sedangkan orang kan ngeliat, oh ini orang A ini ngegoreng harga nih, saya naikin juga. Gitu. Dan itu pun berlaku ke properti ya Mas? Berlaku ke properti. Berlaku banget. Iya, sekarang harga properti gila ya. Iya. Maksudnya untuk kota gitu, Bandung padahal. Iya. Jadi memang masih finansial sih. Sebenarnya faktor utamanya masih finansial. Faktor utama masih finansial. Tapi kalau kayak broker gitu yang naikin harga, ada nggak sih Mas? Yang kata Mas tadi penggoreng ini gitu, penggoreng ini. Untuk sebetulnya broker itu ada beberapa agreement ya sama kita bisa sebut vendor lah mungkin ya. Vendor atau misalkan klien yang mempunyai listing. Biasanya kita kalau misalkan udah deket lama, kita udah beberapa kali closing, sebetulnya closing ya. Misalkan ada suatu properti kejual dari kita, itu disebutnya closing. Jadi semisal Mas Nabil ini punya properti 8, amin misalkan. Ada 8. 3 atau 4-nya udah pernah saya closing lah 4-nya. 4 lagi kan pasti semisal tiba-tiba Mas Batavia ini masih ada 4 lagi nih. Dari saya 1,8 deh. Mas Batavia tinggal naikin aja mau berapa. Itu yang bahayanya. Itu yang bahayanya. Tapi kalau misalkan Mas Nabil sama saya belum kenal lama, saya lihat ada dijual rumah, saya hubungin kan. Biasanya tuh ada dua kondisi.
ada yang disebutnya TP atau tanpa perantara. Oh iya. Ya, Itu atau biasanya langsung ke owner. langsung ke owner, atau misalkan yang tertulisnya tanpa perantara. Itu disebutnya agen properti tradisional. Oh. Jadi mereka nggak mempunyai brand atau kayak Ray White era atau yang kayak gitulah. Di situ sih. Jadi titiknya pasti akan kesulitannya jika penggorengan harganya terlalu tinggi. Tapi nggak dipungkiri juga agen properti pun pengen closing dong. Iya benar. Jika mereka marginnya terlalu banyak pun mereka nggak akan dapat. Nggak akan dapat keuntungan. Nggak akan dapat keuntungan. Jadi biasanya tuh mereka pasti akan nego juga. Semisal dari Mas Nabil 1,8, jika harga pasarnya 1,9 mungkin agen properti masih bisa ngambil margin 100 juta. Tapi kalau misalkan rata 1,8 itu harga pasarnya 1,75, ya agen properti nggak mungkin bisa ini dong. Ujungnya pasti bakal persentase hasil bagi penjualan. Iya. Gitu sih. Kalau properti sendiri harganya bisa turun nggak sih Mas? Sejauh ini kalau turunnya itu tergantung pribadinya. Karena kebanyakan harga turun itu dari klien listing yang pengen jual cepat atau jual BU. Sorry, maksud aku misalnya ada suatu faktor yang membuat harga tanah di lingkungan tersebut turun gitu. Pernah terjadi nggak sih Mas di Bandung gitu? Pernah Terjadi? Pernah, karena di Bandung kan ada sesar Lembang ya. Ada sesar Lembang. Terus juga ada kontur tanah yang tidak stabil. Yang di daerah tebing atau daerah lereng itu pasti akan jauh berbeda harganya. Dan memang jika saya nggak bilang semua tanah bakal berpotensi ya, tapi ada klasifikasi tanah ini bakal berpotensi mempunyai potensi tersendiri kan. Ada potensi yang rendah, potensi biasa saja. Potensi bencana alam itu bakal jadi faktor pengaruh. Berarti anak muda sekarang ini harus lebih teliti lagi. Iya, harus aware akan hal itu. Jangan asal beli properti harga murah, taunya potensi bencana alamnya juga tinggi gitu. Iya. Di saat dia untuk menjual lagi susah gitu. Iya, kan? Betul. Karena ada faktor lain, properti ini masih dalam kondisi sengketa. Kan kalau misalkan dalam kondisi sengketa kan kita udah naruh uang misalkan. Iya. Mau kemana uangnya? Iya. Gitu. Jadi untuk teman-teman sekalian jangan tergiur dengan harga murah. Kita harus banyak karena kan beli suatu properti itu nggak harga yang kecil ya. Iya. Kita mengeluarkan nominal yang sangat tidak kecil banget. Benar. Bahkan 100 juta pun kalau misalkan dikalikan kita per bulan gaji berapa juga lumayan capek juga. Iya. Misalnya gaji 8 sampai 10 juta deh gitu. Satu tahun lebih nabung kan hilang begitu sih ya, kita pasti bakal ada kesal sendiri dong. Kesal banget. Iya. Jadi kita harus lebih aware silsilah tanah ini gimana. Jadi terkadang itu yang dilihat itu antara sertifikat, IMB sama PBB. Iya. 3 itu biasanya yang paling faktor utamanya. Iya. Mesti lengkap dan iya. Semua ya. IMB-nya pun bakal berbeda lagi. Ada yang SHM, ada yang HGP, ada yang hak guna usaha. Iya. Banyak faktornya. Banyak faktor. Terus tantangan terberat untuk tahun ini beli rumah tuh apa sih Mas? Apa aja? Tantangannya sih untuk saat ini ya. Untuk saat ini. Terkadang kan kita nggak bermain sendiri ya, kita pasti bakal berkolaborasi dengan agen properti lain. Karena kita nggak di bidang kontraktor, kita belum. Kita belum. Bakal ke sana. Insya Allah. Siapa tahu kan, kita amin. Kita bakal ke arah mungkin kita bikin cluster atau kita bikin townhouse. Itu mungkin bisa jadi gebrakan baru, tapi untuk dalam waktu dekat ini kita memiliki suatu faktor realistis. Saat kita berkolaborasi sama agen properti yang lain itu pasti akan ada lumayan gontok-gontokan negosiasi persentase. Gitu sih. Tantangannya lebih ke arah situ dan kita akan lebih banyak produksinya. Untuk produksi kontennya harus lebih tinggi lagi karena algoritma kan berubah-ubah ya. Itu tantangannya sih, kita harus benar-benar up to date banget. Bahkan nggak dipungkiri kan, lagu yang dipakai untuk konten kita pun bakal berpengaruh. Kayak untuk di TikTok. Iya, backsoundnya itu kita bakal berpengaruh. Jadi banyak faktor algoritma untuk menunjang potensi properti ini keluar atau closing. Itu sih, jadi kita harus benar-benar inovasi sih. Inovasi terus ya. Inovasi terus-terusan.
Waduh, nggak kerasa udah banyak banget yang di-sharing sama tahun ini beli rumah. Sebelumnya, makasih banyak ya, Mas Afi. Makasih banyak banget. Sharing banget, udah banyak sharing sama teman-teman buat beli rumah di usia muda. Gitu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak dari awal video. Maaf kalau ada kekurangan dalam podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.